Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bukhari Muslim, eh, dengan nomor urut 26 pada mata kuliah Komunikasi Bisnis Islam. Oke, jadi langsung saja. Eh, yang pertama itu, pertanyaannya, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam pengkomunikasian produk dalam sebuah caption. Oke, di sini saya membuat eh, tiga tiga hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah informasi atau penyampaian tentang kelebihan dan kekurangan pada produk kita itu apa. Nah, dalam mempromosikan sebuah produk kita harus berlaku jujur dengan cara memberitahu apa manfaat produk kita, dan jangan lupa juga untuk memberitahu kekurangan pada produk kita supaya apa? Supaya konsumen kita tidak kecewa kepada kita. Nah, ini kejujuran ini salah satu opsi-opsi di dalam komunikasi bisnis Islam yang harus diperhatikan. Nah, terus yang kedua itu informasi yang jelas dan tidak terlalu panjang ataupun yang bertele-tele. Ini bertujuan untuk kenyamanan konsumen kita dalam membaca informasi yang kita berikan, supaya mereka tidak bosan dan mungkin ada kemungkinan menjadi tidak tertarik, karena informasi yang bertele-tele itu membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk dimengerti begitu. Jadi kita harus memberikan informasi yang sesingkat mungkin, jelas tapi mudah difahami. Oke. Nah, untuk yang ketiga ini, pemilihan kata-kata. Nah, pemilihan kata-kata ini juga harus diperhatikan. Misalnya penggunaan kata-kata yang disingkat-singkat. Nah, penggunaan kata yang disingkat-singkat itu sama seperti yang di nomor kedua itu, bisa membuat konsumen kita tidak tertarik. Karena apa? Karena mereka tidak semua mengerti dengan apa yang bahasa-bahasa yang kita singkat-singkat tersebut, dan itu tidak familiar untuk mereka. Nah, oke, lanjut. Ini pertanyaan masih bagian yang pertama, tapi ada terus lanjut pertanyaannya, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan prinsip komunikasi bisnis Islam? Nah, dari di dalam komunikasi bisnis Islam ini ada 6 prinsip yang harus di disampaikan. Itu yang pertama itu qaulan syadida. Nah, qaulan syadida ini adalah perkataan yang benar. Nah, perkataan yang benar. Terus yang kedua itu qaulan baligha, adalah berdampak ataupun efektif. Nah, yang ketiga itu qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa ini adalah kata-kata yang baik dan menjurus. Nah, dan yang keempat itu qaulan karima. Qaulan karima ini adalah ucapan yang mulia. Oke, lanjut yang kelima itu qaulan layyina. Qaulan layyina ini adalah kata-kata yang lemah lembut dan mudah dimengerti. Nah, ataupun tepat sasaran. Nah, terus yang keenam itu qaulan maisyura. Qaulan maisyura ini adalah penyampaian kata yang mudah difahami. Nah, menurut saya untuk pertanyaan yang ini itu bersangkutan dengan pertanyaan yang di atas tadi yang sudah saya jelaskan yang tadi, apa saja yang diperhatikan itu. Menurut saya ini sudah sesuai karena tidak ada yang menyimpang ataupun yang bertentangan dengan keenam prinsip yang ada pada komunikasi bisnis Islam ini. Oke, lanjut untuk
pertanyaan yang kedua, untuk soal yang kedua, untuk yang soal kedua itu pertanyaannya, dari seluruh simulasi dan praktik yang Anda sudah lakukan pada topik presentasi, negosiasi, wawancara, dan memahami komunikasi verbal dan nonverbal, tuliskan dan jelaskan temuan Anda tentang seluruh aktivitas komunikasi bisnis di sekitar Anda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, oke, ini saya ada 3 contoh atau temuan saya pelaku bisnis yang menyimpang atau tidak sesuai dengan komunikasi bisnis Islam. Itu yang pertama, penjual yang melebih-lebihkan keunggulan produk. Nah, ini sangat sangat jarang terjadi di sekarang ini. Penjual yang melebih-lebihkan keunggulan produk itu seperti menjual apa ya? Tempat tidur mungkin ada. Nah, setelah kita membeli tempat tidur itu, kita bisa tidur nggak kebangun atau gimana lah begitu. Padahal kenyataannya tidak begitu, atau penjualan orang-orang yang menjual obat-obatan, obat-obat kuat seperti itu kan. Kalau kita minum obat itu dalam sekejap kita langsung kuat gitu, itu sesuatu yang tidak mungkin, dan menurut saya itu eh, termasuk melebih-lebihkan keunggulan produk, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Oke, yang kedua, negosiasi gaji antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Nah, ini juga sering terjadi. Nah, negosiasi gaji kebanyakan dari karyawan sendiri yang meminta kepada ke perusahaan untuk meminta gaji yang lumayan mahal, terus sehingga dalam pihak perusahaan ternyata tidak bisa menyanggupi permintaan oleh si karyawan. Jadi ini sangat bermudarat untuk keduanya. Karena tidak, negosiasi di sini pasti gagal karena tidak ada hasil. Hasil dari negosiasi kan harus ada hasil atau kesepakatan antara kedua pihak. Nah, oke, yang ketiga itu pendirian pabrik. Nah, untuk pendirian pabrik ini juga sering terjadi seperti ada di daerah Medan sana ingin mendirikan pabrik, tapi dari pihak perusahaan ini, yang pendiri pabrik ini cuman meminta berizin meminta izin kepada ketua kapling tanpa meminta perizinan dari masyarakat setempat begitu. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.